pasca ceramah sesatnya yang menyebut Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati telah menikah dengan Nyai Rara Santang yang sebenarnya adalah ibunda dari Sunan Gunung Jati sendiri, dan pernikahan tersebut melahirkan seorang anak bernama Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten pertama. Maka Rizik Syihab tak dapat menyembunyikan kedangkalan pengetahuannya terkait dengan sejarah. Kedangkalan Rizik dalam sejarah atau nasab Wali Songo, khususnya terkait dengan Trah Sunan Gunung Jati tersebut, jelas telah membuat upaya framingnya dengan kalimat sakti. Bukan nasab Mbak Alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dengan sendirinya sudah gagal total. Setelah kegagalan tersebut, akhirnya muncul cerita baru lagi. Dalam sebuah video pendek di channel YouTube, Rizik Syihab menyebut-nyebut dirinya sebagai keturunan si Pitung, jagoan Betawi yang legendaris. Berikut videonya. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya, saudara, asli Betawi. Namanya, saudara, dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Kesaksian ini sebenarnya tidak sama sekali baru. Klaim Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai Juriya si Pitung ini bisa dikatakan merupakan lanjutan dari serial cerita yang sama beberapa tahun sebelumnya. Klaim ini sudah pernah disampaikan Rizik di hadapan para muhibbinnya sekitar 8 tahun lalu, persisnya di tahun 2016. Jejak digital berupa video ditemukan di channel Ed Hamudi ALS. Berikut cuplikan videonya. Saya punya kakek di situ, kawin dengan Zawiyah, punya anak, saya punya ayah. Itu Husain bin Syahab. Zawiyah ini orang Betawi asli, keluarga Pitung, masih banyak di daerah Masjid An-Nur, Gang Sehat, Kebayoran Lama. Jadi kita masih punya ke sana, saudara-saudara kakek kita cukup banyak. Nah, bahkan keluarga kami itu semua punya hubungan erat dengan keluarga si Pitung. Bagaimana bisa Pitung yang masih belum terverifikasi sebagai tokoh historis, bahkan sebagian menganggapnya hanya tokoh fiksi atau legenda, diakui sebagai kakek buyutnya? Rizik Syihab lagi-lagi blunder. Ada beberapa penulis atau sejarawan yang menyebut bahwa sebutan Pitung itu bukan merupakan nama untuk figur personal. Pitung adalah akronim atau singkatan dari Pituan Pitulung, berasal dari bahasa Jawa Cirebon yang berarti 7 orang penolong. Hal ini sebagaimana terungkap dalam buku karya Iwan Mahmud Al-Fatah yang berjudul Pitung Pituan Pitulung. Disebutkan kisah jagoan Betawi si Pitung yang sebenarnya adalah sebuah kelompok pendekar yang beranggotakan 7 orang. Kata Pitung berasal dari unsur bahasa Jawa pitu yang berarti 7. Yang menarik, istilah Pitung Pituan Pitulung diadopsi Iwan Mahmud Al-Fatah dari sebuah manuskrip tua, yakni sebuah kitab bernama Al-Fatawi. Kitab Al-Fatawi ini adalah salah satu kitab yang berkisah seputar Jakarta, ditulis oleh seorang hafiz Quran bernama Kiai Haji Ahmad Syar'i yang hidup sejaman dengan Pitung. Mengacu pada riset Iwan Mahmud Al-Fatah yang tersaji dalam bukunya tersebut, maka klaim Rizik Syihab yang mengaku-ngaku masih memiliki trah dengan si Pitung adalah sangat rancu. Rizik harus mampu menjelaskan Pitung yang mana, sebab Pitung itu menurut manuskrip kitab Al-Fatawi ternyata nama sebuah perkumpulan pendekar yang beranggotakan 7 orang jagoan. Rizik Syihab juga agaknya lalai pada fakta bahwa kisah jagoan Betawi si Pitung memiliki berbagai versi, sehingga masih dipertanyakan apakah sosoknya nyata atau lagi-lagi hanya sekedar fiksi.
Menurut Munawar Khalil, Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara yang juga dikenal sebagai filolog Universitas Indonesia, menyebut bahwa cerita si Pitung yang beredar justru diadaptasi dari sumber-sumber Belanda, bukan dari sumber masyarakat asli Betawi. Sementara penulis buku berjudul Main Pukulan dan Pencaksilat Khas Betawi, G. Jenawi, malah menyebut setidaknya ada 3 versi yang menjadi sumber cerita si Pitung. Pertama, versi dari peranakan Tionghoa mencuat ketika film si Pitung dibuat untuk pertama kali pada tahun 1931. Karena produser sampai dengan para pemainnya adalah keturunan Tionghoa yang disebut Wong Brothers, maka kisah film ini juga diperuntukkan untuk warga keturunan Tionghoa. Alur ceritanya diadaptasi dari roman klasik, yakni tentang perampok budiman. Versi Pitung ini tidak menyebar karena tidak banyak diperbincangkan. Kedua adalah versi Belanda, dibuat oleh wartawan Belanda bernama Jan Fabricius. Ia tinggal di Batavia selama 10 tahun dan menulis tentang peristiwa Pitung, tapi tentu dengan subjektivitasnya. Artinya, dia mewakili pihak Belanda sehingga Pitung digambarkan benar-benar orang yang jahat, seram, brutal, yang melakukan pembakaran dan pemerkosaan. Versi Belanda ini juga lebih mengagungkan kepahlawanan sosok Scott Heine, kepala polisi Batavia pada masa itu. Ketiga adalah versi Indonesia atau versinya masyarakat Betawi. Pada umumnya memiliki kesamaan satu sama lain, rancak, hikayat, dan lainnya. Versi ini mulai muncul pada tahun 1930-an dan marak diceritakan pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an sampai di film layar lebarkan. Akan tetapi, menurut G. Jenawi, melihat ide-ide ceritanya berlatar belakang kepahlawanan, maka menjadi jelas sebagai hasil reka cipta. Sejarah pun mencatat, ketika DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, banyak kisah Betawi diangkat dengan kemasan baru, termasuk dalam cerita Lenong yang diangkat dengan kisah kepahlawanan. Pada waktu itu, Lenong mendapatkan tempat. Apapun tentang Betawi, termasuk cerita si Pitung, diangkat ke permukaan. Lenong yang tadinya hanya ada di sudut-sudut kampung, bisa mendapat tempat di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Jika dikaitkan dengan sosok personal, maka si Pitung pun tetap saja rancu. Merujuk Wikipedia disebutkan, si Pitung lahir pada tahun 1866 di Kampung Pengumben, sebuah permukiman kumuh di Rawabelong. Dia adalah putra keempat dari pasangan Bang Piung dan Mpok Pina dan bernama asli Solihun. Catatan lain justru menyebutkan si Pitung bernama asli Ahmad Niti Kusuma. Mana yang benar dari kedua nama tersebut dan mana yang diklaim sebagai kakek buyutnya Rizik Syihab? Diceritakan pada bulan Oktober tahun 1893, Kepala Polisi Scott Heine mendapat laporan tentang keberadaan Pitung di sekitar Tanjung Priok. Si Pitung akhirnya disergap dan tewas setelah terkena beberapa tembakan. Kabar mengenai tewasnya si Pitung ini dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda De Lokomotif, edisi 19 Oktober tahun 1893. Dan juga dimuat dalam koran Belanda lainnya bernama Hindia Hollanda, edisi 20 Oktober tahun 1893. Namun, lagi-lagi misteri tersaji. Setelah kematiannya, tak diketahui di mana lokasi makam si Pitung. Ada cerita yang menyebut dimakamkan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat sekarang. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa makam si Pitung berada di daerah Tapos, Bogor. Dan ada juga yang meyakini Pitung dimakamkan di hutan Jati Jajar, Depok. Bagi masyarakat Betawi, si Pitung adalah pahlawan yang sangat legendaris. Namun, kurangnya sumber-sumber sejarah di masa kekinian, cerita kepahlawanan seperti si Pitung ini dikategorikan sebagai jenis cerita fiksi sage atau yang dikenal dengan sebutan saga, yang menceritakan kepahlawanan seorang tokoh cerita dengan karakter utama, pemberani, dan gemar membela sesama. Karena kontroversinya tersebut, maka sepanjang sejarah mungkin
Hanya Rizik Syihab saja orang yang secara terbuka nekat mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan si Pitung. Rizik mungkin diambang putus asa membela klan Ba'alawi Yaman dengan menegaskan bahwa dalam dirinya pasti ada DNA Betawi. Rizik seolah ingin mengatakan bahwa andai nanti terpaksa tes DNA dan tidak terverifikasi sebagai DNA juriah Nabi Muhammad, maka ini hal wajar saja, sebab darah di dalam tubuhnya memang sudah bercampur baur antara Arab, Betawi, bahkan Sunda. Rizik agaknya lupa bahwa yang ditelisik hanyalah YDNA garis keturunan lelaki atau patrilineal. Jika ayah dan para datuknya benar berasal dari Bani Hashim atau Hashimits suku Quraisy, maka DNA-nya pasti akan berhaplogrup J1 seperti rumpun Bani Hashim yang ada di seluruh penjuru dunia, bukan berhaplogrup G yang berarti keturunan Yahudi Askenazi. Semoga narasi singkat ini dapat memberikan gambaran bahwa ibarat orang yang hampir tenggelam, maka apapun akan diraihnya untuk menyelamatkan diri. Begitulah Rizik Syihab. Setelah nasabnya sebagai juriah Nabi Muhammad kacau balau dan mustahil bisa diselamatkan, dia masih mencoba mencitrakan diri sebagai keturunan terah jagoan legendaris Betawi, si Pitung. Tapi ini bisa jadi malah akan semakin membuatnya tenggelam, sebab Pitung adalah tokoh yang dianggap ahistoris, tidak terverifikasi kesejarahannya. Terima kasih telah membangun, menjaga, dan merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.